Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Hari ini kita habis nge-remap Land Cruiser 200 standar spek yang ada di belakang gua, yang tadinya 220 horsepower sekarang menjadi 290 horsepower, tapi kita nggak akan bahas yang ini. Kita lagi krisis, kita lagi pusing, bahan bakar naik ya, jadi kita nggak akan bahas yang bahan bakarnya 23.900. Kita bahas bahan bakar yang masih bisa menggunakan Pertalite ataupun Pertamax Green. Ini dia Hyundai Kona 2020 first gen. Dan ini gasolin, jadi beberapa temen gue yang pakai Hyundai Ioniq generasi awal yang tahun 2020-2021 sudah banyak yang mengeluhkan bahwasannya mobilnya elektrikalnya mulai bermasalah tuh om. Nah, tapi nggak semua ya, kita bicara sebagian aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen worry free dengan harga 215 juta masih boleh nego. Ini dia Hyundai Kona 2020. Oke, kita cerita sedikit tentang sejarah dan historinya. Mobil ini tadinya dipakai oleh petingginya Hyundai Motor Indonesia, dan setelah kita lihat lagi, tadi gue searching juga di browsing di beberapa video YouTube, ternyata kalau warnanya kuning, seat beltnya dan aksen interiornya itu juga ada ikutan hitam dan kuning. Tapi kalau mobil merah, interiornya itu jadinya ada aksen merah-merahnya. Seperti apa warna interiornya dan bentuk interiornya, kalian nonton dulu videonya Om Dimas. Every pause she made, I got caught. Eyes like dusk on an empty street. She moved the night, skipped a beat. You feel that? We're echoes in the low-res film, rewound moments I can't rebuild. But I'd fall again with the same mistake, 'cause some ghosts you choose to make. Fall into you like static in sound, lost and found, your soul's unbound. She fades like light behind closed eyes, but I'm still dancing inside her sky. Fall into you where the silence speaks, one breath, one beat, no need to repeat. I'm just a glimpse. Oke John, kalau kita lihat mobil ini sekilas bentuk dan bahasa desainnya itu mirip sama si X30. Jadi kayak mulai dari body kit over fender yang menggunakan plastik, lalu lampu-lampunya dan juga bentuk pantatnya yang mirip kodok ya. Nah, jadi kalau kita bilang ini sebenarnya mobil yang cocok untuk anak-anak Gen Z maupun orang-orang yang pengen punya mobil pertama tapi anti mainstream, bener gak? Jadi kadang-kadang kita berpikir pakai Hyundai itu paling enak apa? Tadi gua nanya sama Chris itu salah satu orang yang hobi motor. Jadi mungkin hidup dia selama ini di motor dan baru setahun ini belakangan dia sering ngulik yang namanya mobil. Dia bilang, Koben, mobil Hyundai itu hampir semua line up-nya audionya tuh perfect. Perfect itu dalam artian bukan berarti yang kayak audio ratusan juta, tapi mulai dari pengaturan bass-nya, treble-nya, dan lain-lain, komposisi suaranya tuh pas. Jadi Hyundai ini salah satu perusahaan yang mengedepankan kenyamanan di mobilnya Om. Apalagi kalau kita bicara Hyundai setelah 2015 mereka melakukan banyak improvisasi, desainnya yang nyeleneh ya kan, desain yang berbeda dari yang lain, dan juga menurut gua ketahanan dan juga ketangguhan Hyundai juga sekarang udah sangat-sangat baik ya. Jadi kalau kita bicara sekarang, wah kayaknya Hyundai sekarang udah mulai oke. Nah, untuk bagian depannya kita bisa ngelihat di sini kalau misalkan Hyundai Kona yang EV, grill depannya itu semuanya ketutup dan velgnya juga berbeda. Kali ini velgnya ring 17 dan mesin ini dibekali dengan mesin 2000 cc atau sekitar 150 horsepower dan 170 Nm ya. Jadi ini kalau kita lihat mesinnya, ini mobil sebenarnya lebih ke arah kayak mobil-mobil Alfa Romeo atau enggak mungkin Fiat, kayak mobil-mobil Eropa yang ukurannya kurang lebih seperti ini ya. DOHC 16 valve 2000 cc, mesin ini tangguh dan juga wah, lo mesti coba John mobil ini John, karena menurut gue ini salah satu mobil dengan harga 200 jutaan yang sangat-sangat fun to drive. Dan kalau kita mau modifikasi, saran gue kita pasang crossbar.
pasang roof box yang kecil, medium, lalu velgnya kita kasih velg alto, turunin 1 inci, pakein ban aja 215, 60 atau 65, 16, udah pasti ganteng banget. Ya, seperti apa rasanya? Mari kita coba. Sebelum kita coba, biasanya tuh yang beli mobil gini kan kita pengen mobil ini tuh kids friendly, Om. Ya. Kenapa gue bilang kids friendly? Kalau misalkan kita punya mobil kayak gini, rata-rata kita belum punya suster atau kita mau jaga anak tuh sendiri kan? Ya. Nah, biasanya kita selalu menyediakan mobil-mobil yang ada lubang untuk car seat, dan mobil ini sudah ISOFIX. Jadi ISOFIX itu adalah salah satu teknologi untuk bangku car seat anak universal. Jadi di semua mobil bisa tinggal dicolok aja pantatnya, dan ini bisa untuk masukin anak di sini ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin rumah-rumahan di mobil juga bisa, karena joknya ketika kita lipat ini akan flat deck. Jadi memudahkan Anda, kayak misalkan mau bawa stick golf juga bisa, mau bikin rumah-rumahan di mobil juga bisa, karena anak-anak itu paling suka kalau traveling perjalanan lebih dari 1 jam mereka tidur di mobil ya. Jadi ini menurut gue nyaman. Dan juga salah satu hal yang bikin gue amazed sama mobil Hyundai belakangan ini, material kulitnya tuh bagus banget, John. Jadi nggak cuman Palisade aja, mereka memikirkan semua aspek, kayak misalkan bahan-bahan joknya, lalu jahitannya, stitchingnya. Jadi ini undoubtable menurut gua, ini salah satu mobil Eropa rasa Jepang. Harga Jepang maksud gua ya. Kita coba dulu, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin. Ayo masuk, Om. Sebenarnya kalau kita ngelihat head unit kayak gini nih, kita jadi ingat sama mobil-mobil jadul. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya, lu nggak akan ke-distract sama yang namanya head unit terlalu banyak visualisasi. Nah, jadi plus minusnya seperti itu. Dan kalau kita ngelihat kayak gini, kita jadi ingat merek-merek Eropa kayak Pusio, terus juga kayak Fiat, Skoda, dan lain-lain. Itu biasanya mereka pakai head unit yang model interface-nya seperti ini ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth lengkap. Kemarin Chris sudah pakai Bluetooth ya, Dut? Enak gak? Enak kok. Enak ya? Iya. Nah, terus mobil 200 jutaan juga sudah ada tire pressure monitoring system. Dan kalau kalian nggak punya duit atau budget buat beli C250 AMG, tenang aja, John, lu punya yang namanya red seat belt, ya kan? Udah gitu interiornya semuanya full black sampai atas, semuanya lengkap tuh. Paling kita perlu upgrade, dia punya lampu aja ya biar lebih terang. Contour drive ya, John? Matic-nya masih halus banget. Om tadi udah sempet bawa kan, Om? Iya, enak loh. 54.000, oke lah, John. Iya kan? Loh, kok enak, Chris? Enak loh. Hah? Enak mobil ini. Ini mobil enak loh. Iya. Compact banget. Mobilnya compact, sudah dilengkapi dengan auto lamp, fog lamp, lalu udah ada headlamp adjuster, turun naik ya kan, start stop engine, udah ada drive mode, kita bisa rubah dari eco, sport, dan juga normal. Kalau normal itu dia hilang, tidak ada tanda untuk normal, eco ataupun sport. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan transmisi Triptonic ya kan. Oh, tapi autonya cuma di bagian supir. Tadi tuh waktu gua ngambil detail tuh panas, John. Nah, terus AC-nya tuh langsung banget dingin gitu loh. Hebat ya? Hebat loh. Iya. Jadi menurut gua gini, lu punya duit 200 jutaan, lu pengen kadang-kadang kan gini, Om. Ada orang yang nggak mau beli Jazz atau HR-V karena memang tenaga dia yang lemot. Nah, ya kan, ada orang juga yang nggak kepengin beli mobil Mazda karena spare part-nya mahal. Dah, menurut gua ini adalah salah satu jelmaan gabungan antara Honda dan Mazda. Yeah. Nah, jadi Mazda bisa memberikan nuansa Eropa, tapi Mazda tidak bisa memberikan harga spare part yang lebih terjangkau. Honda tidak bisa memberikan rasa Eropa, tapi bisa memberikan harga spare part yang lebih terjangkau. Nah, disinilah dia Hyundai Kona. Oke. Nah, terus di sini kita bisa ngelihat sudah lengkap dengan cruise control, steering button di sini multifunction ya kan. Jadi menurut gue ini sudah sangat-sangat cukup ya. Udah ada USB portnya juga. Nggak apa-apa, Dut, sambil bersuara aja, Dut. Ada yang mau nanya nggak teman-teman sambil bikin video nih? Iya. Udah 300 belum, Dut? Belum, dikit lagi, ayo. Pesaingnya mobil ini apa sih, Pak? Pesaingnya mobil ini CX-30. Terus mobil crossover lainnya mungkin kayak Grand Vitara, Baleno, BRV, enggak bisa. WRV lebih kecil. Jadi mungkin dia kalau di Toyota itu setara Yaris Cross. Setara Yaris Cross gitu ya. Cuman bedanya kalau Yaris Cross tuh hybrid, mild hybrid, sedangkan dia ini gasolin ataupun EV langsung. Jadi dia nggak ada di tengah-tengah. Hyundai jarang sekali bikin mobil hybrid. Dia bikin hybrid akhirnya di Santa Fe dan juga Palisade. Tapi ternyata di Indonesia pangsa diesel tuh sebenarnya lebih besar.
Cuma di Hyundai itu sebenarnya bikin tuh dia ragu sebenarnya Om, bikin Palisade itu hybrid. Karena mungkin salah satu regulasinya di beberapa negara tuh diesel udah nggak terlalu diminati kan Om. Ya. Jadi mereka harus tetap membuat hybrid gitu. Ini untuk bantingannya juga menurutku masih cukup oke. Dan yang gue suka lagi, ini mobil sebenarnya woman friendly Johnny. Kenapa John? Ya, apa namanya? Setirnya enteng John. Warna juga. Nah, setirnya juga enteng, warnanya merah ya kan. Lu kalau naik merah Hyundai ya kan, lu nggak akan dicap ani-ani. Ya kan, lu paling dicap cuman orang yang punya selera nyentrik. Yeah. Tapi kalau lu naik SLK merah, naik Boxster merah. Ini hanya bercanda ya John, jangan marah ya. Karena gue juga nggak punya. Oh shit man, klaksonnya jelek banget. Harus gue upgrade nih. Ntar suruh Epin ganti sebelum orang beli. Ya tenang aja, gue gantiin. Nah di sini juga sudah lengkap dengan tire pressure monitoring system. Cuman ada beberapa hal yang menurut gue menjadi kekurangan dia. Yang pertama adalah setir yang tidak leather seat. Plus minusnya gini, kita kalau pegang lama, ini lama-lama akan lotok. Ya. Tapi ini untuk 54.000 masih kulit jeruk, masih cukup oke. Dan yang kedua, untuk cc sebesar 2000 cc DOHC 16 valve kurang pedal shift. Ya. Kenapa? Mobil 1500 cc aja pakai pedal shift tuh sangat-sangat fun to drive. Ya. Apalagi mobil 2000 cc, ya kan? Nah, kita coba drive mode-nya yang sport. Nah, Lumayan jabakannya. waduh, ini bukan lumayan John, Greco lu putus John. Kira kok gue beda tuh. Dapat 4 John. Terus electric seat oke lah, lu mobil 200 juta ya kan, lu berharap electric seat nggak juga kan. Tapi di sini kita bisa ngelihat ada beberapa fitur safety yang sangat bagus menurut gua. Lu nggak bisa buka pintunya John. Ya. Nah, jadi lagi jalan. terus dia juga sudah ada vehicle stability control VSC di sini. Jadi kalau misalkan kita pencet, mobilnya akan lebih. Oke, Dut, belum ada pertanyaan, Dut? Belum. Tapi kok ya, Gimana? kan kita punya Vitara yang sekelasnya. Oke. Ini mobil lebih bertenaga dari Vitara. Oh, beda dong. Kalau Vitara kan cc-nya lebih kecil. Oh iya. Iya, Grand Vitara itu mesinnya kalau gua nggak salah ingat ya, correct me if I'm wrong, dia punya mesin itu hampir sama R3 Hybrid. Oh gitu. XL7, betul. Nah, itu kurang lebih sama. John, ini sama yang varian EV-nya, varian EV-nya beda berapa duit John barunya? Dulu itu barunya bedanya sekitar 120 juta. Terus juga kalau kita ngelihat, Hyundai ini salah satu brand dari Korea yang paling favorit di negara kanguru. Ya. Jadi waktu kemarin gue jalan-jalan ke Australia, gue ngelihat banyak sekali yang pakai Hyundai Kona Gen 1 gini, ibu-ibu dan bahkan mobil siapa sih? Kurang maju. Orangnya mana nih? Nggak ada orang nih. Mobil siapa? Mobil siapa? Oh. Itu berarti SIM-nya nembak. Parkirnya begitu boleh? Kalau itu mah basket. Oh, emang boleh begitu parkirnya? Enggak, itu lagi ngedrop aja. Oh. Ya udahlah, kita lagi bikin video, John. Kalau nggak udah ya kan? Karena menurut gua gini, lu sebagai manusia harus bisa punya empati. Ya kan? Kayak lu misalkan gini nih, John. Lu punya tetangga nih, ya kan? Gang lu kalau segede gini, lu mau parkir depan rumah lu suka-suka lu. Kalau gangnya setengahnya ini, lu parkir di depan rumah, keluar susah gak? Iya, kalau kadang-kadang, mohon maaf ya, maksudnya ya, kalau rumah lu belum cukup parkir mobil, lu jangan beli mobil. Iya. Bener gak? Lu jawab iya, John. Mentalnya kurang Loh. diperbaiki. Rumah lu gak bisa parkir mobil kalau lu punya mobil, Om. Kan dikasih. Tapi parkirnya jauh kan, Om, gak depan rumah kan? Iya, lu Kan sewa parkir, John. sewa parkir tuh berapa duit sih, Om, biasanya, Om? 300 sampai 400. 300-400 ribu ya? Berarti lu 1 bulan, 1 tahun itu lu harus bayar pajak lagi 4 juta ya? Iya. Nah itu ya Johnny, kalau lu punya mobil kadang-kadang lu bisa belinya nggak bisa buat ngurusinnya ya. Oke, jadi kurang lebih untuk ukuran harga mobil 215 juta, menurut gue ini salah satu mobil yang cukup worth it untuk dibeli. Karena apa? Dengan harga segini, lu dapat mobil yang usianya masih di bawah 7 tahun. Yang kedua adalah, ini mobil mempunyai mesin yang sangat-sangat fun to drive. Yang ketiga adalah
mobil ini mempunyai model yang extraordinary, jadi beda daripada yang lain. Jadi kayak misalkan lu mau parkir di mall atau lu mau parkir dimanapun, lu gampang nyarinya. Dan kedua, orang males buat nyolong mobil lo, ya kan? Kayak temen gue parkir mobil Kalia di parkiran hotel di Bogor, hilang di pinggir jalan, Jon. Karena apa? Itu mobil lo ganti plat, lo ganti pelek, lo kasih aksesoris norak, mobilnya udah hilang, Jon. Ya, lu nyari Hyundai Kona merah gampang, ya kan? Karena lu nggak seminggu sekali lihat mobil ini, gitu ya. Tapi bukan berarti mobil ini spare partnya susah, karena Hyundai udah banyak di mana-mana. Iya, dan di luar negeri Hyundai Kona pun juga menjadi salah satu armada taksi. Artinya memang udah diuji ketangguhan mobilnya. Jadi kadang-kadang kita tuh sebenarnya salah berpikir kalau misalkan mobil kita dijadiin taksi tuh jadi derajatnya turun. Padahal di sisi positifnya, mobil kalian jadi taksi Teruji, itu ya? artinya mobil kalian teruji. Mobil kalian tuh bagus, gitu. Tinggal kalau mau beli second ya mesti inilah. Kalau lu mau beli second, ya memang harus jeli. Iya. Apalagi kalau lu mau beli kayak Avanza, R3, Expander, Kalia, Ayla, Agya, itu paling takut kita bekas taksi online. Oke lah, lu beli taksi online nggak apa-apa. Cuman yang selalu gue tekankan kepada teman-teman Joni, jangan sampai lu beli mobil harga kilometer 50.000 tapi kondisinya kilometer 300.000. Nggak ada yang salah kalau lu beli mobil bekas rental ataupun taksol. Tapi yang salah adalah ketika harga mobil pribadi bekas tapi kondisinya taksol. Joni. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye. And maybe no one really sees the weight I carry underneath, but somewhere in this silence